Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten mingguan kami. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang mungkin kalian sering lihat di tanah, tapi jarang difikirkan. Makhluk kecil, licin, dan kadang bikin orang geli, tapi ternyata sangat bermanfaat. Yuk, kita akan bahas cacing tanah dan proses budidayanya dari awal sampai akhir. Jangan salah, cacing tanah ini bukan cuma berguna untuk umpan mancing. Mereka bisa menghasilkan uang, jadi pupuk berkualitas tinggi, bahkan membantu mengolah limbah organik. Jadi buat kalian yang sedang mencari ide bisnis, video ini cocok banget. Yuk, langsung kita mulai. Oke teman-teman, sebelum budidaya, kita harus kenal dulu makhluk ini. Cacing tanah adalah hewan yang hidup di tanah dan memakan bahan organik seperti daun kering, kotoran ternak, atau sisa makanan. Mereka nggak punya mata, nggak punya telinga, dan tubuhnya penuh lendir. Tapi di balik itu semua, mereka punya peran penting bagi alam dan bagi kita semua. Ada ribuan jenis cacing tanah, tapi yang paling sering dibudidayakan adalah cacing merah California, African Negrower, dan Lumbricus rubellus. Kenapa tiga jenis ini sangat populer? Karena mereka cepat berkembang biak, suka makan, dan kuat hidup di media organik. Cacing tanah itu bentuknya sangat kecil, tapi manfaatnya besar banget. Ini dia beberapa manfaat utamanya. Yang pertama yaitu menghasilkan pupuk organik atau casting. Casting ini pupuk yang sangat bagus untuk tanaman, dan dengan nutrisinya lengkap dan mudah diserap oleh akar. Lalu yang kedua ada jadi pakan hewan. Cacing sangat kaya protein, jadi cocok untuk pakan ikan, burung kicau, ayam, dan reptil. Lalu yang ketiga, mengurai limbah. Cacing bisa mengurai sayur busuk, sisa dapur, kotoran ternak, dan sampah organik lainnya. Lalu yang terakhir, bernilai ekonomi. Cacing bisa dijual dalam bentuk bibit, cacing segar, casing, bubuk cair, dan kokon atau telur. Jadi banyak jalur untuk dapat uang dari satu jenis hewan tersebut. Budidaya cacing itu sangat gampang, murah, dan tidak butuh tempat luas. Bahkan bisa dilakukan di halaman rumah atau teras belakang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tempat atau lokasi. Cacing tidak suka panas dan cahaya, jadi pilih tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari langsung, tidak kehujanan, ada sirkulasi udara, dan suhunya antara 20-30 derajat Celcius. Dan ini bisa memakai rak, kotak kayu, ember plastik, bak semen, dan drum bekas. Dan yang paling penting adalah teduh dan lembab. Lalu yang kedua ada media hidup cacing. Media adalah tempat cacing hidup dan berkembang biak. Jadi, media harus gembur, lembab, tidak panas, dan tidak terlalu asam. Untuk bahan media yang bisa digunakan yaitu kotoran sapi, serbuk gergaji, jerami, sampah dapur, dan kompos setengah jadi. Dan yang paling bagus biasanya kotoran sapi, karena dia lembut, kaya nutrisi, dan stabil suhunya. Lalu yang ketiga yaitu ada fermentasi media. Media hidup cacing tidak boleh panas. Media yang panas bisa membakar tubuh cacing. Lalu untuk cara fermentasinya yaitu tumpuk media setinggi 30-50 cm. Siram air sampai lembab. Diamkan 5-7 hari. Aduk tiap 2-3 hari. Lalu jika media sudah dingin, siap digunakan. Cara untuk cek media dingin yaitu masukkan tangan ke dalam media. Kalau hangat sedikit masih aman. Kalau panas, jangan dipakai dulu. Lalu yang keempat ada memasukkan bibit cacing. Setelah media siap, kita masuk ke tahap pemasukan cacing. 1 kilo cacing biasanya berisi 1000-2000 ekor, bergantung jenisnya. Lalu, untuk cara memasukkannya yaitu ratakan media setinggi 10-15 cm. Letakkan cacing di atas media, lalu diamkan, dan cacing akan masuk sendiri ke dalam media dalam beberapa menit. Lalu bagaimana untuk makanan cacing? Cacing itu adalah pemakan segalanya, selama itu organik. Makanan yang bagus yaitu sisa sayuran, daun pisang, kulit buah, ampas kopi, ampas tebu, dedak, dan kotoran ternak. Lalu kalau untuk makanan yang tidak boleh yaitu bawang, cabai, jeruk berlebihan, makanan berminyak, dan makanan mengandung garam. Lalu untuk cara memberi makannya yaitu tabur tipis di permukaan, tutup dengan media, berikan setiap 2-3 hari sekali, dan jangan berlebihan supaya media tidak panas.
Cacing berkembang biak sangat cepat. Siklusnya yaitu usia 1 sampai 1,5 bulan siap berkembang biak. Lalu menghasilkan kokon atau telur setiap minggu. Satu kokon bisa menetas jadi 3 sampai 7 cacing kecil dan dalam 2 sampai 3 bulan bisa dipanen. Jika dikelola dengan baik, populasi bisa bertambah 2 sampai 3 kali lipat dalam 3 bulan. Dan untuk perawatan cacing itu sangatlah sederhana. Yang pertama yaitu cek kelembapan media. Media harus lembab seperti spons yang diperas. Untuk cara ceknya, ambil media dan remas. Kalau keluar 1 sampai 2 tetes air, itu ideal. Kalau terlalu banyak air, terlalu basah. Dan kalau tidak ada air, itu terlalu kering. Jika media panas, cacing akan kabur atau mati. Setiap 2 sampai 3 minggu, tambahkan media baru ke bagian atas. Dan hindarilah hama, seperti semut, tikus, kecoa, kodok, dan ayam. Kalau untuk cara mencegahnya, jangan ada makanan manis, taburkan kapur di sekitaran rak, dan gunakan wadah kaki rak yang berisi air. Biasanya, panen dilakukan dalam 2 sampai 3 bulan. Cara panennya sederhana, kumpulkan media menjadi satu gundukan, beri cahaya dari atas, cacing akan bergerak turun karena takut cahaya. Lalu, ambil media bagian atasnya dan ulangi sampai cacing terkumpul. Cacing bisa dijual dalam bentuk segar, bentuk kering, bibit, dan kokon. Casing atau bubuk cacing biasanya warnanya hitam pekat, teksturnya halus, dan tidak berbau. Cacing ini bisa dipakai untuk sayuran, tanaman buah, tanaman hias, media penyemayan, dan tanaman hidroponik atau campuran. Kalau untuk cara panen cacing, pisahkan cacing seperti langkah panen, lalu diayak cacingnya dan angin-anginkan sebentar, lalu masukkan ke karung untuk dijual. Budidaya cacing tidak butuh modal besar. Simak gambaran berikut. Modal awal, 1 kg bibit cacing sekitar 150.000 sampai 250.000. Lalu untuk media 50.000, wadah kotak 150.000, dan lain-lain 20.000. Untuk total modal yaitu 300.000 sampai 500.000. Potensi hasil setelah 3 bulan, cacing berkembang 2 sampai 5 kali lipat. Untuk harga cacing 120.000 sampai 200.000 per kilogram. Kalau casting 5.000 sampai 7.000 per kilogram. Pupuk cair juga bisa dijual. Dengan skala kecil ini, sudah bisa menghasilkan ratusan ribu sampai jutaan per bulan jika rutin. Nah teman-teman, itu dia proses budidaya cacing tanah mulai dari awal sampai panen. Sederhana banget sebenarnya, modal kecil, tidak bau, tidak ribet, dan hasilnya bisa jadi pemasukan tambahan. Cacing bukan hewan biasa, mereka adalah mesin murai alami yang membantu kita mengolah sampah dan menciptakan pupuk organik berkualitas. Kalau kalian ingin mulai usaha di rumah yang kecil tapi menjanjikan, coba budidaya cacing tanah ini. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.